Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membeli hosting di Niaga Hoster dengan mendapatkan diskon 75% dan domain gratis. Seperti apakah tutorialnya? Simak video berikut ini. Pertama, kita bisa buka browser terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Brave browser. Kemudian ketikkan situs niagahoster.co.id di sini. Selanjutnya kita bisa buka halaman bagian hosting ini, kita pilih unlimited hosting, kita klik, kemudian di sini kita scroll ke bagian bawah, akan terdapat 4 pilihan paket hosting, paket bayi, paket pelajar, paket personal, dan paket bisnis. Di sini untuk paketnya memiliki harga yang berbeda-beda, dan di sini juga tersedia diskon, misalnya untuk paket pelajar diskon 58%, untuk paket personal diskon 75%, dan untuk paket bisnis diskon 67%. Di sini diskon yang paling tinggi merupakan paket personal hingga 75%, yang awalnya harganya 99.900 menjadi 24.900 per bulan. Nah, tentu ini akan sangat menghemat uang kita jika untuk membeli hosting. Selain itu, kita dapat melihat fitur-fiturnya terlebih dahulu. Misalnya di sini, paket bayi hanya mampu menampung 15.000 pengunjung per bulan, mendapatkan satu akun email, dan lain sebagainya di sini. Dan perbandingan dengan paket pelajar mampu menampung pengunjung hingga 60.000 pengunjung per bulan, kemudian paket personal hingga 135.000 per bulan, dan paket bisnis hingga 180.000 per bulan. Kita dapat melihat fitur lengkapnya terlebih dahulu. Di sini untuk paket personal kita bisa mendapatkan unlimited add-on domain, jadi bisa menggunakan banyak domain untuk satu hosting ini. Selanjutnya yang tidak kalah penting yang ini, bagian gratis domain hingga Rp175K. Anda bebas memilih satu domain gratis dengan berlangganan paket hosting berdurasi minimal 1 bulan. Nah, di sini dituliskan juga untuk paket pelajar juga memiliki diskon yang sama. Namun di sini kalau kita lihat untuk harga paket pelajar yang sudah mendapatkan diskon dan juga personal yang mendapatkan diskon, harganya sama. Jadi akan lebih baik jika kita memanfaatkan diskon 75% ini. Oke, begitu. Saya akan memilih paket personal untuk hosting ini. Saya pilih paket. Selanjutnya di sini untuk paket personal pada bagian order di sini untuk mendapatkan diskon 75% kita perlu memesannya selama 3 tahun, sehingga total pembayaran yang seharusnya menjadi 3.500.000 sekarang menjadi 896.000. Nah, kita harus memesan untuk 3 tahun sehingga mendapatkan diskon 75%. Untuk jika ingin cuma 1 tahun, kita hanya mendapatkan diskon 68%. Harganya sebenarnya berbeda sedikit, sehingga akan lebih cocok jika kita memesan untuk 3 tahun ini. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita dapat menambahkan domain baru. Misalnya saya akan memilih domain baru untuk hosting ini. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan domain dengan ekstensi .net. Dapat dilihat untuk domain gratis kita dapat memilih ekstensi domain .com, .net, .org, .info, sch.id, dan lain sebagainya. Namun, jadi tidak semua ekstensi domain tersedia gratis, hanya beberapa saja, tertentu saja. Selanjutnya, jika sudah yakin dengan domain yang akan kita beli, kita bisa pilih tambahkan ke chart. Dengan begitu, kita dapat menyewa hosting selama 3 tahun dengan diskon 75% dan juga mendapatkan satu domain gratis dengan harga Rp0, yang jika ditotal antara diskon plus domain menjadi 995.000, ya hampir 1 juta. Jika sudah yakin, kita bisa pilih lanjutkan untuk menuju ke checkout dan memilih metode pembayaran, serta mungkin kita harus mendaftar akun terlebih dahulu jika belum memiliki akun Niaga Hoster. Kita pilih lanjutkan. Kemudian di sini saya menggunakan sebuah kupon untuk menghemat sekitar Rp50.000, dan selanjutnya saya pilih metode pembayarannya menggunakan BCA Virtual Account.
Selanjutnya jika sudah, kita bisa pilih masuk untuk check out. Kemudian di sini saya pilih register. Oke, di sini kita bisa mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi email, password, nama lengkap, nomor telepon, nama perusahaan, provinsi, kota atau kabupaten, detail alamat, dan kode pos. Jika sudah mengisi semua, kita bisa pilih daftar sekarang. Selanjutnya, jika sudah, maka kita akan diarahkan ke halaman checkout untuk melakukan pembayaran di sini. Kita dapat melakukan checkout seperti sebelumnya, yaitu melakukan pembayaran dengan metode yang sudah kita pilih. Kita dapat melihat daftar harganya terlebih dahulu seperti diskon hosting 76% dan juga domain yang kita beli, kemudian kupon yang kita gunakan, dan juga metode pembayaran. Jika sudah yakin semua, kita bisa pilih checkout sekarang. Selanjutnya di sini kita akan mendapatkan sebuah kode pembayaran yang mana saat saya tadi menggunakan metode pembayaran virtual account BCA, maka kita dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu. Oke, di sini saya selanjutnya akan melakukan pembayaran menggunakan BCA. Pertama, saya akan login terlebih dahulu ke BCA Mobile. Selanjutnya, saya akan mentransfer ke BCA Virtual Account. Kita dapat menyimpan bukti transfer. Oke, pembayaran sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya, saya akan masuk ke member area untuk mengecek apakah pembayaran saya sudah dikonfirmasi. Dan di sini dapat dilihat mengenai detail paket hosting yang kita beli, durasinya, dan juga domain yang dapat kita beli secara gratis karena membeli paket hosting ini. Kemudian ada totalnya di sini beserta juga dengan PPN atau pajak. Di sini terdapat nomor tagihannya beserta total tagihan dan juga metode pembayaran, pesanan dibuat, tanggal, kemudian jatuh tempo, dapat dilihat semuanya di sini. Kemudian kita tinggal menunggu saja. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, maka akan terkonfirmasi nanti menjadi lunas di sini. Dari statusnya belum terbayar, mari kita coba refresh sekali lagi. Maka akan terlihat statusnya lunas setelah kita berhasil melakukan pembayaran. Nah, dengan begitu sekarang kita sudah bisa mencoba untuk menggunakan layanan ini. Saya masuk ke menu layanan di sini, halaman layanan saya. Kemudian di sini akan dapat dilihat mengenai pelayanan aktif yang saya miliki. Kemudian di sini untuk mengelolanya saya bisa pilih kelola layanan. Di sini dapat dilihat mengenai data layanan yang dimiliki. Kemudian akan juga terdapat informasi mengenai masa aktif, siklus pembayaran, dan juga paket yang kita gunakan di hosting ini. Pada bagian bawah layanan ini kita dapat melihat fitur-fiturnya. Di sini kita bisa membuka cPanel-nya. Saya akses cPanel-nya. Di sini terdapat informasi pada bagian kanan mengenai ID, user, domain, shared IP address, kemudian directory, login IP address, dan juga lain sebagainya. Sebagai contoh, di sini saya akan menginstal sebuah WordPress. Pertama, saya akan tambahkan SSL terlebih dahulu ke domain yang saya miliki. Untuk menambahkannya, kita bisa pilih isu di sini. Kemudian di sini kita bisa centang untuk beberapa subdomainnya. Jika sudah, kita bisa pilih metodenya. Saya pilih DNS. Kemudian jika sudah, kita bisa pilih isu. Sekarang dapat dilihat ada sebuah pesan yang menyatakan bahwa SSL kita sudah diinstal pada domain yang menggunakan IP. Kemudian kita bisa pilih go back. Di sini akan terlihat list mengenai SSL yang sudah kita install pada domain tadi. Selanjutnya kita bisa kembali lagi ke cPanel. Kemudian pada bagian bawah cPanel kita bisa pilih script WordPress. Di sini saya akan menginstal sebuah WordPress. Saya pilih install. Kemudian di sini saya pilih protokolnya HTTPS. Ini domain saya yang tadi. Kemudian versi WordPress saya pilih yang terbaru. Selanjutnya pada bagian bawah kita bisa isikan username yang akan digunakan untuk situs ini. Kemudian kita bisa isikan passwordnya. Kita juga bisa tambahkan sebuah alamat email yang akan dipergunakan sebagai admin. Kemudian di sini kita juga bisa menginstal plugin-plugin
yang mungkin bermanfaat untuk kita gunakan nantinya. Saya akan install backup dan juga improve page speed. Jika semua sudah dikonfigurasi, selanjutnya pada bagian bawah di sini kita bisa memilih temanya. Kemudian kita bisa pilih tombol install untuk memulai proses instalasi. Kita bisa tunggu proses instalasi hingga selesai. Selanjutnya jika sudah, maka kita dapat melihat WordPress yang sudah terinstall. Saya akses situsnya. Di sini merupakan tema default atau yang dipilihkan. Untuk masuk ke WordPress kita bisa klik pada bagian address bar. Selanjutnya kita bisa ketikkan wp admin untuk masuk ke bagian dashboard WordPress. Enter. Selanjutnya di sini kita bisa masukkan menggunakan username dan password yang tadi kita buat sebelumnya. Jika sudah, kita bisa pilih login. Ini merupakan dashboard awal WordPress di mana kita belum melakukan perubahan. Di sini kita bisa menambahkan sebuah posting. Ini merupakan posting-posting default yang nantinya kita bisa hapus jika tidak memerlukannya. Selanjutnya pada bagian media ini kita bisa menambah sebuah foto ataupun video. Kemudian pada bagian komen kita bisa mengelola komen. Appearance kita bisa mengganti tema atau mengeditnya. Plugin kita bisa menambahkan plugin WordPress. Kemudian user kita bisa melakukan pengaturan untuk user WordPress. Selanjutnya tools, alat-alat yang mungkin berguna. Kemudian setting kita bisa melakukan berbagai pengaturan di sini dan berbagai plugin lainnya yang telah kita install sebelumnya menggunakan installer WordPress. Nah, kira-kira begitu tutorial cara membeli hosting di Niaga Hoster dengan diskon 75% dan mendapatkan satu domain gratis. Nah, kira-kira seperti itu tutorial cara membeli hosting di Niaga Hoster dengan mendapatkan diskon 75% dan mendapatkan satu domain gratis. Selain itu, kita juga belajar cara menginstal WordPress untuk hosting yang kita beli. Nah, jika kamu mengalami kesulitan dalam mengikuti tutorial ini, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk didiskusikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.